Halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel saya, Siska Bercerita. Nah, hari ini saya buat 2 video ya teman-teman. Jadi kali ini saya akan menceritakan tentang dulu saya adalah seorang acne fighter. Nah, dulu muka saya ini saya nggak pakai filter sih. Ini dari kameranya langsung, saya langsung ambil video. Saya nggak pakai filter, cuman tau lah kan kalau kamera itu kan kalau ini kalau ada pori-pori gitu nggak terlalu jelas kelihatan. Tapi sebenarnya wajah saya itu pori-porinya banyak teman-teman, dia tuh besar-besar. Nah, saya itu uh, punya jerawat itu dari saya masih kecil, saya sekolah kelas berapa ya? Kelas 6 SD kalau nggak salah. Jadi ini wajah saya dulu tuh hancur penuh dengan jerawat, bahkan di leher-leher sini teman-teman, di sini. Di sini tuh jerawat semuanya, di sini jerawat. Duh, nggak kebayang lah pokoknya ada yang jerawat batu, sebentar-sebentar dia itu muncul jerawat kecil-kecil gitu, sebentar-sebentar nanti dia tuh jadi jerawat batu, teman-teman. Di kening gitu, pokoknya banyak, satu wajah tuh penuh dengan jerawat. Tapi saya bersyukur ya teman-teman, untung jerawat saya sekarang tuh bisa sembuh. Semenjak saya udah mulai kelas 3 SMA dan saya kuliah di Jogja, itu jerawat saya itu hilang teman-teman. Nggak tahu ya kenapa bisa jerawatan, padahal masih kecil. Saya itu kulitnya tuh putih bersih gitu teman-teman. Katanya itu uh, orang kalau mau puber itu gitu, bisa ada hormonnya, jadi dia tuh bisa jerawatan gitu. Saya juga nggak ngerti ya, padahal mandi ya sama aja, pakai sabun, pakai sampo gitu. Nah di kampung saya itu kan, kami itu biasa mandi di sungai. Saya itu tinggal di Kapuas Hulu, di Jongkong gitu teman-teman. Jadi kalau mandi tuh mandinya ke sungai langsung. Jadi lama-lama itu pas awal mula saya tuh jerawatan tuh tumbuh di sini gitu, di sini tumbuhnya. Sampai akhirnya tuh dia tuh makin banyak teman-teman. Mama saya tuh bantu saya ngobatin jerawat saya tuh, mama saya pencetin teman-teman. Kata orang jerawat nggak boleh dipencet ya teman-teman, tapi kalau nggak dipencet dia tuh makin banyak, dia tuh kayak akar gitu, dia tuh jalan nanti jalan ke sebelahnya sebelahnya sebelahnya, akhirnya makin banyak. Kata orang kan jerawat nggak boleh dipencet, tapi kalau nggak dipencet itu malah makin banyak teman-teman, rasanya itu satu muka ini panas. Orang jerawatan tuh kasihan loh teman-teman, saya itu dulu jerawatan tuh kasihan sekali, rasanya itu malu, sakit, panas, insecure. Saya nggak berani ketemu orang. Ada teman saya itu, saya masih ingat sampai sekarang. Dia itu ngundang saya waktu itu, kami sudah SMP. Nah, waktu itu sudah SMP dan saya tuh dapat undangan teman ulang tahun. Jadi saya nggak berani datang tuh, bingung, nggak bisa bedakan. Mau bedakan pun kok kayaknya timbul semua jerawatnya. Dulu itu skincare tuh nggak kayak sekarang. Dulu tuh nggak ada skincare apa-apa selain facial foam cuci muka. Dulu skincare nggak ada, saya tuh sampai bingung, bermacam-macam obat tuh saya coba. Saya udah coba dari obat ini ya, malaria. Obat malaria itu kan kata orang itu eh, pahit ya. Jadi saya tuh disaranin itu pakai obat malaria, masker di wajah, terus pakai bedak cap nyonya, terus pakai bengkoang, terus pakai labu, diparut, diparut teman-teman. Jadi labunya itu diparut. Nah, terus juga pakai apa ya? Pokoknya mengkudu, pakai buah mengkudu. Banyak yang udah saya coba, obat-obat tradisional gitu untuk hilangin jerawat. Terus pakai pakis. Pakis tuh sebelum mandi dihancurkan, digosok-gosok ke muka. Udah semuanya udah saya pakai. Dan sampai terakhir, oh ya, masih ada lagi itu itu bedak cap nyonya itu di masker ke muka itu pakai lemon atau pakai jeruk nipis ya teman-teman. Jadi di masker itu dia tuh dingin sih, dingin. Nah, mama saya kan bantu saya mencetin jerawat saya. Saya juga terima kasih sih sama mama saya itu. Kata orang nggak boleh dipencet gitu, tapi kalau nggak dipencet, untung sih muka saya ini nggak ada bopengnya. Bopengnya nggak ada, cuman dia itu ini pori-porinya gede ya teman-teman. Pori-porinya gede, bopeng yang banget banget, bopeng tuh yang kayak eh, ini ya, apa namanya, lobang yang besar-besar itu nggak ada, muka saya nggak ada. Nah, jadi mama saya tuh pencetin jerawat itu dia tuh 2 lapisan. Itu ada yang kalau di awal tuh dia keluarnya agak cair, nanti di dalamnya itu kalau dipencet lagi, kalau dia udah masak benar jerawatnya, di dalam itu dia tuh kayak ada butiran, kayak ada butir, sebutir, sebiji gitu teman-teman, tergantung besar kecil jerawat. Itu kalau keluar yang sebutir itu, aduh, rasanya gemes, rasanya lega, pokoknya enak banget kalau udah dipencet jerawat tuh. Kata orang nggak boleh dipencet, tapi mau gimana lagi ya, di kampung itu kan nggak ada kayak sekarang, itu ada dokternya, ada cara ngerawatnya. Tapi saya lihat di Tengah Pinang sini pun banyak juga loh
gadis-gadis tuh yang jerawatan juga mereka. Tapi ya dokter ada, cuman nggak tahu mereka pergi atau enggak ya ke dokter. Saya itu antara percaya atau enggak. Dulu tuh ada dokter umum. Saya itu sampai dibawa mama saya ke dokter umum yang ada di daerah saya itu di Jongkong. Jadi dokter umum itu beli sabun facial wash-nya dia dalam bentuk batang. Malahan saya curiga itu tuh sabun papaya, teman-teman. Dia tuh jual itu mahal banget. Mungkin satu buah sabun papaya itu dia tuh belah dua. Itu harganya waktu itu dia jual 50.000. Kalau beli satu batang itu mau 100.000. Masa itu loh. Masa itu tuh 2000 eh tahun 2005 gitu. Jadi kayak 20 tahun yang lalu itu saya tuh jerawatan. Dan saya bersyukur sekarang jerawat saya udah sembuh. Ini sembuh itu saya itu pakai treatment terakhir itu pakai daun segarang. Kalau di daerah teman-teman ada lihat, ada dengar daun segarang. Nah, boleh minta carikan sama orang di kampung. Mereka di kampung itu tahu itu daun segarang. Jadi dicarikan, mereka biasanya orang kampung tahu treatmentnya itu pakai daun segarang itu dia tuh dioseng-oseng atau dikeringkan manual pakai matahari, terus dijadikan tepung. Nah, nanti itu dioles ke muka. Nanti nggak tahu ya, kayaknya mungkin pahit daun itu, jadi jerawat tuh perlahan-lahan sembuh. Dulu saya itu daun segarang itu saya campur sama bedak cap nyonya, dicampur sama jeruk nipis sama lemon tuh dioles-oles di muka. Itu perlahan tuh hilang jerawatnya, tapi nggak langsung hilang waktu itu. Buat teman-teman yang pengen jerawatnya itu sembuh, mungkin yang ada di kampung itu bisa ya, tapi kalau yang di kota tuh saya nggak yakin kalau ada daun itu. Tapi bisa aja minta tolong orang tua atau kerabat yang ada di daerah kampung itu carikan daun segarang. Nah, ternyata di kampung daun segarang tuh sangat terkenal untuk treatment muka agar lebih mulus ya teman-teman wajahnya. Makanya kadang tuh kalau kita tuh sering ketemu muka orang tuh mulus banget tuh. Nah itu mereka tuh ternyata dari waktu mau puber itu mereka udah pakai daun segarang itu untuk maskeran, untuk kasai. Kalau orang di kampung bilang tuh kasai. Nah bisa ya dicoba ya teman-teman. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat teman-teman apa yang saya sharekan ini. Saya nggak punya contoh daunnya, tapi teman-teman boleh cari namanya daun segarang. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah. Terima kasih juga yang udah like dan subscribe di video saya, udah nonton video saya. Oke, dadah.